hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will... Halo Sobat Nawik Rama TV, kebakaran hutan yang terjadi di California Selatan terus berkobar sejak Rabu 8 Januari 2025, menewaskan sedikitnya 11 orang dan menghancurkan ribuan rumah per minggu 12 Januari 2025. Saat tim pemadam kebakaran berupaya menghitung kerusakan dan menentukan penyebabnya, para ahli menduga jika kombinasi berbagai faktor termasuk perubahan iklim, angin kencang, dan kondisi kekeringan yang berkontribusi terhadap kerusakan hebat yang meluas. Tinjauan CNN terhadap laporan pemerintah dan wawancara dengan para ahli mengungkapkan, jika meskipun sistem air beroperasi dengan kapasitas penuh, kebakaran yang terjadi pada minggu ini akan sulit dikendalikan. Hal itu terutama karena angin kencang yang menghentikan upaya pemadaman kebakaran melalui udara. Breakfast pakar sumber daya air di University of California mengatakan bahwa tidak ada sistem air di dunia yang mampu menangani kejadian seperti ini. Meskipun keaktifan penuh sistem air mungkin tidak sepenuhnya memadamkan api, para ahli yakin hal itu dapat membantu mengurangi kerusakan, berpotensi menyelamatkan beberapa rumah, dan mengendalikan bara api di area tertentu. Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan 100 mph telah memaksa para pejabat untuk menyebut bencana itu sebagai badai yang sempurna, sehingga semakin sulit dikendalikan. Kombinasi yang tidak biasa dari kondisi kering, angin kencang, dan kebakaran terus-menerus di wilayah yang sama membuat kerusakan skala besar hampir tidak terelakkan. Meskipun angin sedikit mereda pada hari Jumat, situasi masih berbahaya. Dengan kekeringan ekstrim yang memperburuk penyebaran api, tim tanggap darurat beroperasi dengan sumber daya terbatas saat mereka memadamkan kebakaran besar di Malibu dan Pacific Preside. Tempat rumah-rumah mewah telah hangus terbakar. Wali kota Los Angeles, Karim Bass, telah menjanjikan investigasi menyeluruh terhadap bencana tersebut dan berjanji untuk mengevaluasi apa yang berhasil, apa yang tidak, dan meminta pertanggungjawaban individu atau lembaga. Warga di daerah yang terkena dampak menggambarkan pemadaman itu sebagai akhir dunia. Seorang penyintas, Oren Waters, berdiri di depan rumahnya yang terbakar dan menyebut kehancuran itu tidak terbayangkan. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, membandingkan kehancuran itu dengan zona perang dan lokasi operasi pengeboman. Bicara terkait zona perang dan lokasi pengeboman, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, pernah mengancam akan menjadikan Gaza seperti neraka terkait desakannya bagi gerakan pembebasan Palestina Hamas untuk menuruti syarat Israel di negosiasi gencatan senjata. Ancaman Trump ini terjadi tepat sehari sebelum kebakaran hebat di Los Angeles. Itu terjadi di Gaza. Neraka yang dijanjikan Trump itu bukan sekedar pengeboman, namun juga pemutusan semua sumber kehidupan, termasuk air dan segala kebutuhan dasar penunjang hidup. Kebakaran Los Angeles telah menjadi salah satu bencana termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Kebakaran ini terjadi tepat satu hari setelah Presiden Donald Trump mengancam untuk menjadikan Gaza Palestina sebagai lautan api dan neraka jika Hamas tidak bersedia membebaskan sandera. Tetapi yang terjadi, Los Angeles, kota metropolitan di jantung California, Amerika Serikat, justru dilanda kebakaran brutal yang menewaskan setidaknya 11 orang, membakar lebih dari 37.000 hektar lahan, dan meratakan sekitar 10.000 bangunan dengan tanah. Api yang mengamuk bagai utusan dari neraka, seolah hendak membungkam kecongkakan dan kesombongan dari sang presiden. Kebakaran ini telah menyebabkan lebih dari 180.000 orang mengungsi, meninggalkan harta benda mereka dalam sekejap. Los Angeles, mutiara dunia yang berkilau, tempat mimpi ditenun dan kemewahan bertahta, telah jatuh ke jurang kehancuran. Kota yang menyandang predikat sebagai pusat kekayaan ketiga dan kekuatan kelima di muka bumi ini, kini berubah menjadi panggung tragedi di lahap api yang mengamuk bagai iblis dari neraka. Api merah yang bergejolak ibarat penari liar menjilat rakus gedung pencakar langit dan istana megah, meninggalkan jejak kehancuran yang sangat memilukan. Langit yang dulunya biru cerah berubah menjadi kelam, dipenuhi helikopter yang berjuang mati-matian. Kebakaran di Los Angeles didorong oleh apa yang disebut oleh Badan Cuaca Nasional sebagai badai angin yang mengancam jiwa.
Angin topan menyebabkan api membakar lingkungan yang dipenuhi rumah-rumah yang bernilai jutaan dolar. Sebagai gambaran, total kerusakan dan kerugian ekonomi akibat bencana kebakaran hutan ini dapat mencapai hampir 4% dari PDB tahunan negara bagian California. Akibat kebakaran ini, Amerika Serikat mengalami kerugian antara 135 hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 2.200 triliun hingga 2.447 triliun rupiah. Angka yang sangat besar. Ini jauh melampaui bantuan Amerika Serikat untuk Israel selama perang di Gaza, yang hanya mencapai 17,9 miliar dolar, atau lebih dari 290 triliun rupiah. Sebagaimana umum diketahui, sejak 7 Oktober 2023, Amerika Serikat telah menggelontorkan dana sebesar 17,9 miliar dolar dalam bentuk bantuan militer ke Israel selama berlangsungnya konflik di wilayah Gaza. Angka ini diperoleh dari laporan proyek biaya perang Universitas Brown yang dirilis tepat 1 tahun setelah perang Gaza meletus. Tidak hanya itu, 4,86 miliar dolar Amerika Serikat juga digunakan untuk memperkuat operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sekitarnya sejak 7 Oktober 2023. Ini termasuk biaya kampanye yang dipimpin Angkatan Laut Amerika Serikat untuk meredam serangan Houthi di Yaman terhadap kapal-kapal komersial sebagai bentuk solidaritas dengan kelompok Hamas. Laporan ini merupakan salah satu perhitungan awal dari estimasi biaya yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat saat pemerintahan Joe Biden mendukung Israel dalam konfliknya di Gaza dan Lebanon, serta berupaya menahan permusuhan dari kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran di wilayah tersebut. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika Serikat telah memasok berbagai persenjataan canggih, termasuk rudal untuk sistem pertahanan, Iron Dome, bom presisi, helikopter angkut berat, ECHA-53, helikopter serang AH-64, Apache, peluru, artileri 105,5 mm, amunisi penghancur bunker dan kendaraan lapis baja. Sejak tahun 1946, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 310 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 5 triliun rupiah. Bantuan militer dan ekonomi kepada Israel telah disesuaikan dengan inflasi. Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah lembaga pemikir Amerika Serikat, perjanjian bantuan militer senilai 38 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 616,2 triliun rupiah yang ditekan pada tahun 2016 masih berlaku hingga kini dengan alokasi 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,6 triliun rupiah per tahun untuk pembiayaan militer asing serta pertahanan rudal paket darurat. Pada tahun 2024 menambah pundi-pundi bantuan termasuk 14,1 miliar dolar Amerika Serikat, yang setara dengan 228,6 triliun rupiah, yang disetujui pada Februari, dan pengiriman senjata senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Maret. Hingga 2024, Amerika Serikat telah mengesahkan lebih dari 100 kesepakatan penjualan senjata untuk Israel, yang sebagian besar mendukung sistem pertahanan rudal dan mengisi kembali stok persenjataan. Meskipun terdapat pengawasan ketat atas dampaknya terhadap warga sipil di wilayah Gaza, tetapi hari ini dengan skala kerusakan semakin jelas akibat kebakaran, Amerika Serikat terkena beragam dampak. Salah satunya perusahaan asuransi yang dipaksa untuk meninjau kembali penilaian risiko dan strategi penetapan harga. Mereka yang berpotensi menyebabkan premi yang lebih tinggi dan berkurangnya opsi perlindungan bagi pemilik rumah di daerah berisiko tinggi. Dampak jangka panjang dari kebakaran ini akan sangat signifikan, berpotensi merusak nilai properti, menekan keuangan publik serta berdampak pada kesehatan dan pariwisata. Kebakaran ini akan memiliki dampak negatif yang luas bagi pasar asuransi negara bagian. Peningkatan biaya pemulihan kemungkinan besar akan menaikkan premi dan dapat mengurangi ketersediaan bagi asuransi properti. Lebih lanjut,
Penelitian telah mengaitkan asap kebakaran hutan dengan peningkatan resiko serangan jantung truk dan henti jantung setelah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Para ilmuwan kesehatan lingkungan dan dokter memperingatkan bahwa partikel halus dalam asap kebakaran hutan sangat berbahaya bagi orang-orang yang memiliki masalah paru-paru dan jantung, serta orang tua juga anak-anak. Carlos School, seorang ilmuwan kesehatan lingkungan di University of California, San Diego, mengatakan bahwa konsentrasi partikel halus di wilayah Los Angeles mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, antara 40 dan 100 mikrogram per meter kubik pada awal pekan ini, sebelum akhirnya menurun menjadi sekitar 20 mikrogram pada Jumat 10 Januari 2025. Pada akhirnya, banyak yang menilai bahwa kebakaran dahsyat di Los Angeles dan ancaman yang dilontarkan terhadap Gaza sehari sebelumnya adalah dua peristiwa yang memiliki keterkaitan yang tidak kasat mata. Bencana ini seolah menjadi karma, sebuah hukuman atas kesombongan Amerika Serikat, serta keterlibatannya dalam mendukung Israel yang telah melakukan perang yang tiada henti.